Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Endah Sulistiawati dari Manfaat Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Agis, silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Ain Matu Salihah ada. Ambar Widiawati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat ya. Ini masih semangat apa sudah ngantuk semua ini? Semangat ya. Seperti biasanya dalam pembelajaran sejarah kita selalu punya yel-yel. Kita selalu punya yel-yel semangat belajar sejarah. Masih ingat atau tidak? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sejarah, yes. Sejarah, yes. Sejarah, yes. Buka dompet kalian, keluarkan mata uang berwarna biru. Di sini ada gambar tokohnya. Siapa tokoh yang ada dalam gambar mata uang ini? Ini gambar dari Insinyur Juanda Kartawijaya. Ada yang tahu siapa itu Pak Juanda Kartawijaya? Kali Barir, ya. Oh iya. Nah, Pak Juanda itu siapa sih? Pak Juanda itu hanya satu di antara tokoh Perdana Menteri yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Minggu yang lalu ya, kita sudah membahas tentang pengertian dari demokrasi liberal ya. Tolong diulangi pengertian dari demokrasi liberal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan dengan pola gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban. Untuk pembelajaran pada hari ini kita masih melanjutkan ya, yaitu kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Kemudian materi pelajarannya apa? Yang pertama adalah kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri masa demokrasi liberal. Untuk tujuan pembelajaran, melalui diskusi, nanti kalian juga akan diskusi ya. Melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Kemudian melalui diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik masa pemerintahan demokrasi liberal. Tahap-tahap kegiatan dalam pembelajaran dan jenis tagihan. Nah, tahap kegiatannya apa? Kita akan belajar dengan model discovery learning. Mungkin baru mendengar ya, apa itu discovery learning? Discovery learning adalah pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi nanti ketika diberikan masalah, kalian bebas mengeksplor informasi dari berbagai macam sumber, kemudian kalian mencari jawabannya ya, mencari jawabannya kalian susun dengan bahasa kalian sendiri. Nanti kalian juga akan diskusi, kemudian kalian menghasilkan apa? Hasil diskusi nanti akan kalian tuangkan dalam poster. Tahap penilaiannya berupa penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, keterampilan dalam membuat poster, dan juga nanti mempresentasikan poster. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu Barirta, Nikmatus, dan Valina ya. Untuk kelompok 2, selanjutnya saya akan memutarkan video ya. Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Adi Sastramijoyo 1, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastramijoyo kedua, dan Kabinet Juara. Di video itu juga dijelaskan Perdana Menteri yang memerintah ya, Perdana Menteri yang memerintah. Nah, untuk memperdalam
pemahaman tentang materi yang sudah saya tampilkan di video, silakan kalian buka HP kalian. Nah, di situ sudah saya kirim link apa? Link kuis ya. Kuis yang saya buat di aplikasi Watchwall. Sebelah kiri itu adalah wajah dari tokoh. Wajah dari tokoh yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Nah, sebelah kanannya itu adalah entah itu kebijakan pemerintahnya, entah itu program kerja yang berhasil dilaksanakan atau jatuhnya kabinet. Nah, silakan dijodohkan sisi kanan dan sisi kiri dengan cara menggeser. Diperlihatkan penggeserannya. Geser. Betul atau tidak, pemilu pertama itu wajahnya yang menggagas adalah beliau. Baik, setelah kalian selesai mengerjakan kuis ya, sekarang saya persiapkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan satu temuan yang kalian didapatkan dari mengerjakan komik di Watchwall tadi ya. Silakan dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Barita ya. Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan demokrasi liberal? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan demokrasi liberal? Ini temuan dari kelompok 1. Kemudian temuan dari kelompok 2. Poin 1, 2, dan 4 ini bisa ditarik bisa ditarik permasalahan bagaimana kebijakan pemerintah pada masa demokrasi liberal. Itu bagaimana kebijakannya. Kemudian ini juga bagus pertanyaan nomor 3. Bagaimana ciri atau karakteristik demokrasi liberal ya? Nah, 2 pertanyaan tadi, yang pertama adalah kebijakan politik pada masa demokrasi liberal dan juga karakteristik atau ciri masa demokrasi liberal ini nanti yang kita jadikan permasalahan yang akan kita carikan solusinya. Kalian akan mengerjakan 2 permasalahan tersebut di mana? Di LKPD dulu. Setelah di LKPD kemudian kalian menuangkan dalam poster di kertas-kertas yang sudah kalian persiapkan dari rumah. Kelompok 1 nanti membahas tentang pemerintahan Natsir dan Sukiman ya. Kemudian kelompok 2 silakan dikerjakan, saya beri waktu 30 menit. Sukiman. Enak. Dilut. Dalam kabinetnya ditulis juga ya. Ini kan foto itu karakteristiknya ini. Ember. Ya, diselang-selang apa? Pink kok. Enggak apa-apa wes kalau sudah terlanjur di. Iya, apa enaknya? Selang-selang ya, biar kita rame ya guys. Oke, ada kreasi. Oke, aku juga ngerti. Presentasi pertama itu dipersiapkan kelompok 1. Nah, sebelumnya masih melihat LKPD ya, di halaman keempat ada presentasi kelompok. Nah, nanti ditulis siapa teman yang bertanya, nanti dicatat sini pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir ini ada peristiwa penting, yaitu Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Kemudian karakteristik dari kedua kabinet tersebut ada 3. Yang pertama, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian yang kedua, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab, silakan untuk yang ingin bertanya.
Tadi saya dengar bahwa salah satu karakteristik masa pemerintahan demokrasi liberal adalah Presiden Soekarno tidak memiliki peranan. Mengapa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan mulai dari kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Kegagalan mengatasi pemberontakan DITII, Andi Aziz, APRA, dan RMS sehingga mengganggu keamanan dalam negeri dan pemerintah. Pahami? Bagaimana kelompoknya Ambar? Bisa diterima ya jawabannya? Ya, silakan lanjutkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Yang kedua yaitu Kabinet Ali Sastramidjojo I yang dipimpin pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Adapun peristiwa penting yaitu 1 KAA atau Konversi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1905. Sekian dari presentasi ini, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud peristiwa Tanjung Morawa? Oh, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud peristiwa Tanjung Morawa? Jawabannya, peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa persoalan tanah di Sumatera Timur atau di Delhi. Sekian dari kelompok 2, jika ada salah kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda memerintah pada tanggal 9 Maret 1957 sampai 5 Juli 1959. Adapun peristiwa penting pada masa pemerintahan Kabinet Juanda yang pertama yaitu pengiriman kontingen Garuda 8 Januari 1957, yang kedua peristiwa Cikini 30 November 1957, yang ketiga deklarasi Juanda 13 Desember 1957, dan yang keempat adalah dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Mengapa sampai akhir masa pemerintahan Juanda masalah Irian Barat belum bisa diselesaikan juga? Masih dari Kabinet Juanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, apa prestasi dari Kabinet Juanda? Yang pertama, menggagas deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Baik, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian ya. Untuk selanjutnya adalah tahap menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah salah satu keberhasilan Kabinet Natsir yang masih bisa dirasakan sampai sekarang adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Kelompoknya Indah. Kesimpulannya adalah terjadi pemberontakan di berbagai daerah mulai dari DITII, Andi Aziz, APRA, RMS, dan sampai akhir Kabinet Juanda belum berhasil menyelesaikan kasus Irian Barat. Ini alhamdulillah semua sudah menyimpulkan ya materi. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, mari kita melakukan refleksi dulu ya, pengalaman apa yang kalian dapatkan dari mengerjakan kuis ya. Tadi yang pertama, mengerjakan kuis di aplikasi Wordjual. Silakan. Ini adalah salah satu pengalaman yang soalnya sebelumnya saya belum pernah mengerjakan kayak kuis lewat penyocokan gambar dan cukup menyenangkan. Oh iya, cukup menyenangkan ya. Kesimpulan dari seluruh pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kesimpulan seluruhnya silakan dari kelompok 1. Jadi ada beberapa kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan Presiden Soekarno kurang begitu berperan dalam pemerintahannya. Iya, bagus sekali ya kesimpulan dari Bahrir, karena yang berperan adalah Perdana Menteri, sehingga Presiden Soekarno itu kurang berperan dalam pemerintahan. Nah, yang terakhir, Lutfi. Pada masa Kabinet Baharudin Harahap berhasil diselenggarakan pemilu dan dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu
PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kemudian Presiden Soekarno membentuk Naskom yang anggotanya terdiri dari partai politik pemenang pemilu. Iya, bagus juga ya kesimpulan dari kelompok 3. Nah, itu anak-anak yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang masih kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.